open hybrid. Halo kaum mager semua dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga Anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Jangan Ploy in The Gejrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang sangat seru dan juga sedih meneruskan yang kemarin. Dan tentunya kini ceritanya semakin seru karena di season kedua ini terungkap kenapa Birdie tidak ikut menyusul Puba yang kabur ke hutan membawa bayinya, yaitu si Gas. Oke, bagi kalian yang nunggu lanjutan dari series Shift of War, sabar ya karena filmnya belum ada. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerot. Di season kedua ini, film diawali dengan memperlihatkan Birdie sedang menjelajahi Alaska untuk mencari obat dari virus H5G9 dengan berbekalkan sebuah peta. Setelah mendapatkan lokasi tersebut, Birdie pun kemudian memasang tali pengaman agar dirinya bisa masuk dalam celah es tersebut. Saat sudah berada di dalam celah itu, Birdie menemukan sebuah kapal. Lalu saat Birdie berjalan di atas kapal itu, tiba-tiba saja dirinya tergebros ke dalam kapal itu disebabkan lantai kapalnya sudah rapuh. Di dalam kapal tersebut, Birdie melihat sebuah bunga ungu yang memiliki ukuran yang lebih besar dari biasanya. Dan bunga ungu itu ternyata tumbuh di sebuah jasad manusia yang mungkin saja adalah kru kapal tersebut. Kemudian Birdie pun mengambil sebuah jurnal yang dipegang oleh mayat itu. Dan dari sampulnya tertulis kalau buku itu adalah sebuah jurnal milik seorang dokter yang bernama James Taker tahun 1911. Tentu saja Birdie pun sangat merasa senang karena buku catatan itu yang dirinya cari selama ini. Lalu saat Birdie membuka dan membalikan beberapa halaman jurnal tersebut, tiba-tiba saja tali yang mengikat tubuhnya tertarik kembali ke atas. Setelah berada di atas, Birdie pun langsung terkejut karena melihat sebuah jejak kaki yang terlihat seperti jejak kaki rusa. Sementara itu di kebun binatang yang merupakan markas baru dari The Last Man yang mereka ambil alih dari Aime, mereka pun merenovasi beberapa bagian dari bangunan tersebut dan menjadikannya tempat pembuatan obat dari Dr. Singh. Sementara itu, Gas beserta anak-anak hibrida lainnya dikurung di dalam ruang pompa di kebun binatang tersebut. Namun meski menjadi tawanan, mereka tetap diberi makan. Dan kini Gas juga terlihat sudah lebih akrab dengan Wendy, terutama karena Wendy bisa berbicara seperti dirinya. Wendy kemudian berkata kalau mayoritas anak-anak hibrida tidak bisa berbicara. Karena itu mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Wendy lalu memperkenalkan kepada Gas semua saudara-saudaranya. Tapi salah satu dari mereka telah diambil untuk menggantikan Gas, yaitu Roy si bunglon, untuk dijadikan bahan eksperimen oleh Dr. Singh. Namun tidak ada anak yang tahu tentang itu. Yang mereka tahu kalau Roy dibawa pergi oleh pasukan The Last Man dan belum kembali hingga sekarang. Roy, I don't know when he's coming back. They took him away last night when they brought you in. Roy. Di ruangan lain, Dr. Singh yang telah membuat serum dari sumsum tulang belakang anak hibrida yaitu Roy si bunglon, lalu dirinya menyuntikkan serum itu kepada Rani agar membuatnya bisa bertahan untuk sementara dari virus tersebut. Dr. Singh hanya diberikan waktu beberapa menit untuk berkunjung dan setelah selesai menyuntikkan obatnya, dirinya pun kembali dibawa keluar. Time's up, lovebirds. Setelah keluar dari ruangan Rani, Dr. Singh lalu bertemu dengan Jenderal Abbott. Dan Dr. Singh pun mendapatkan peringatan dari Jenderal Abbott untuk segera membuat vaksin yang bisa mencegah penyebaran virus tersebut. Karena Jenderal Abbott telah mendapatkan informasi jika gelombang baru virus H5G9 ini telah kembali menyebar dengan sangat cepat.
Namun dokter Singh meminta agar diberikan waktu untuk beristirahat karena dirinya sudah 3 hari bekerja selama 24 jam tanpa henti. Akan tetapi Jenderal Abbott sama sekali tidak peduli, lalu memberitahu jika dirinya akan pergi keluar kota selama 3 hari. Dan jika Jenderal Abbott telah kembali maka dirinya ingin vaksin itu telah berhasil ditemukan. Dan selama Jenderal Abbott pergi, adiknya yang bernama Johnny yang akan memimpin tempat ini. Prep the operating room, Johnny. Di dalam ruang pompa, anak-anak lalu bertanya bagaimana gas bisa tertangkap. Gas selalu menunjukkan sebuah selebaran milik Amy dan berkata kalau dirinya menghubungi itu melalui radio. Mendengar itu anak-anak seketika mendapatkan sebuah ide untuk menghubungi Amy menggunakan radio juga agar mereka bisa diselamatkan. Mereka pun kemudian memerintahkan Bobby yang bisa keluar dari tempat tersebut dengan menggali lubang untuk mencari kunci agar Wendy dan Gus bisa keluar lalu pergi ke ruangan kontrol untuk menggunakan radio dari para anggota The Last Man itu. Lalu Bobby pun menjalankan rencananya tersebut, dirinya menggali tanah dan keluar dari ruang pompa. Come on, Bobby. Sesudah berada di sebuah ruangan, Bobby pun berpura-pura menjadi patung agar anggota The Last Man itu tidak menyadarinya. Dan setelah berkeliling, Bobby pun berhasil menemukan kunci ruangan yang mengurung mereka. Lalu dengan kunci itu, mereka pun membuka pintu ruangan pompa tersebut. Untung saja para anggota The Last Man itu sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga mereka tidak ketahuan. Wendy dan Gus kemudian pergi untuk mencari ruangan radio sementara anak hibrida yang lain tetap menunggunya di ruang pompa. Setelah menyelinap secara diam-diam, Gus dan Wendy pun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang radio. Lalu saat di ruangan sudah kosong, Wendy pun menghubungi ibunya dan memberitahu jika mereka ditahan di ruang pompa dan Roy dibawa pergi. Di sini Wendy pun tidak sempat berbicara banyak karena ada salah satu petugas yang masuk. Saat bersembunyi di sini mereka pun sangat terkejut ketika melihat Roy si bunglon telah tewas dan berada di dalam sebuah tabung penyimpanan. Lalu saat ruangan itu telah kembali kosong, Wendy pun berniat menghubungi ibunya lagi. Tapi sialnya Johnny muncul dan menangkap mereka berdua, kemudian memasukkan mereka kembali ke ruang pompa. Okay. Lalu saat Johnny melihat Bobby, dirinya pun menyadari jika Bobby lah yang telah keluar dan mengambil kunci ruangan. Maka dari itu Bobby pun dipasangkan alat pelacak oleh Johnny sehingga posisinya bisa terus terpantau. Setelah Johnny pergi, Wendy lalu memberitahu jika ibu mereka tidak menjawab panggilan darinya dan sepertinya Roy juga tidak akan pernah kembali. Melihat teman-temannya itu sedih, Gus pun terpaksa menghibur mereka dengan berbohong jika Roy berhasil kabur sehingga anak-anak pun tampak senang dan tidak merasa khawatir lagi. Karena kejadian tadi, pasukan The Last Man pun langsung memasangkan kamera CCTV di luar ruangan pompa. Wendy pun lalu bertanya mengapa tadi Gus berbohong. Gus menjawab bahwa dirinya tidak mau membuat anak-anak lain merasa sedih. And I was just like the hugest person ever. If you were here, though, you'd tell me not to be sad. I don't know how to protect them without her. We're not gonna end up like Roy. Getting out of here, Wendy. Beberapa saat kemudian Johnny kembali lalu menangkap Gus dan membawanya ke Dr. Singh. Setelah para anggota The Last Man itu keluar, Dr. Singh pun langsung mendekati Gus karena ingin mengetahui sesuatu disebabkan dirinya tahu kalau Gus bisa berbicara. Dr. Singh lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Siapa namamu, nak? Berapa umurmu? Dan berasal dari mana? Awalnya Gus tidak mau menjawab, tapi jika Gus tetap bungkam maka nasibnya akan sama seperti Roy. Maka dari itu Gus pun memberitahu jika dirinya bernama Gus, umurnya 10 tahun dan dirinya tinggal bersama dengan Puba di hutan sejak bayi. Namun Puba bukan ayah kandungnya. Mendengar umur Gus 10 tahun, Dr. Singh tentu saja tidak percaya karena virus H5G9 baru muncul 9 tahun yang lalu. Impossible. The H5G9 virus is only 9 years old. Akan tetapi akhirnya Dr. Singh menyadari jika Gus lahir sebelum virus. Kemudian Dr. Singh pun terus mendesak Gus karena dirinya yakin bahwa orang tua Gus mungkin adalah seorang ilmuwan.
Dokter Singh lalu bertanya, "Di mana Puba?" Dengan sedih Gas menjawab kalau Puba sudah meninggal. Namun Gas bisa bertemu dan berbicara dengan Puba lagi saat dirinya terjatuh di ladang bunga ungu. Mendengar itu Dokter Singh sepertinya bisa menggali lagi ingatan dari Gas menggunakan metode tersebut. Dokter Singh lalu menjelaskan bahwa hanya dirinya seorang yang bisa melindungi Gas beserta teman-temannya. Dan jika Gas mau bekerja sama, maka dirinya berjanji akan menjamin keselamatan Gas beserta anak-anak hibrida yang lainnya. You won't hurt any more of us? If you help me, hopefully I won't need to. Sementara itu Jenderal Abbott bersama dengan beberapa pasukannya pergi ke kawasan Lowlands. Ternyata Jenderal Abbott mengadakan pertemuan di sana dengan para pemimpin kelompok lain. Rupanya tidak hanya The Last Man kelompok yang berkuasa di Amerika, tapi ada juga 3 kelompok lain. Namun hanya satu perwakilan kelompok yang hadir dan pemimpin kelompok penunggang kuda itu bernama Dutch. Sebelumnya Jenderal Abbott telah mengajukan proposal untuk menjalin kerjasama, tapi Dutch menolak hal itu dan sepertinya ketidakhadiran dari kelompok lain juga menjadi jawaban kalau mereka tidak setuju. Jenderal Abbott pun tidak berniat untuk memaksa mereka dan membiarkan mereka pergi begitu saja. We don't just drop what they're doing for anyone. No, I don't like you. You don't like me, but we have to work together. Whatever it is you're up to, we are not interested. I'll give you some advice. Go home. Kembali ke Bir, dirinya berhasil berbicara dengan Birdy. Namun Birdy merasa waspada karena dirinya tidak mengenal Bir. Akan tetapi kewaspadaannya menghilang saat Bir memberitahu kalau dirinya adalah temannya dari Gas. Mereka berdua kemudian membicarakan beberapa hal tentang Gas yang sekarang dijaga oleh Tommy karena Puba sudah meninggal. Birdy lalu bertanya berapa lama Bir telah menyalakan radionya. Saat mengetahui kalau Bir sudah menyalakan radio itu selama beberapa jam, Birdy pun langsung memperingatinya untuk bersembunyi karena ada alat pelacak di walkie-talkie tersebut. Birdy lalu meminta Bir untuk mencari sebuah kaset rekaman yang disembunyikan di loteng, dan Birdy ingin agar Bir memberikannya kaset itu pada Gas. Singkat cerita, Bir pun buru-buru mencari kaset itu dan berhasil menemukannya. Namun tak lama tiba-tiba pasukan The Last Man datang menyerbu rumah tersebut. Judy kemudian menyuruh Bir untuk kabur dan membawa pergi kaset itu, sementara dirinya akan berusaha menahan pasukan The Last Man sebisa mungkin. Awalnya Bir menolak, namun Judy terus memaksanya. Kemudian Judy pun menyiapkan senjata miliknya dan segera menyambut para pasukan The Last Man dengan barbar. Should have knocked. Sementara itu Bir mencoba menyelinap kabur lewat atap rumah, namun sial keberadaannya diketahui oleh salah satu pasukan The Last Man dan berusaha menangkapnya. Bir pun tentu saja melawan dan berhasil menjatuhkan pria itu. Namun karena atap rumahnya sangat licin, Bir pun akhirnya ikut terjatuh ke bawah. Dan terlihat di sana nampaknya walkie-talkie yang digunakan untuk menghubungi Birdy telah rusak saat Bir terjatuh barusan. Bir kemudian bangkit dan beruntung meski walkie-talkie-nya rusak, tapi kasetnya baik-baik saja. Kemudian di sini kita diperlihatkan dengan masa lalu dari Tommy, di mana kala itu Tommy telah berusaha dengan segala cara untuk mencari istri dan anaknya yang menghilang. Namun hasilnya tetap nihil, membuat Tommy merasa frustasi dan juga putus asa, sehingga dirinya memutuskan bergabung dengan pasukan The Last Man sebagai upaya terakhirnya, sebab mereka berjanji akan membantu Tommy untuk mencari istri dan anaknya. About Louisa. I lost her. I only want my family. Listen to me, T. This get you on a lot of doors. Is it true what you said in there? You with us? Kembali ke masa sekarang, Tommy lalu terbangun dari tidurnya dan merasa panik. Setelah merasa baikan, Tommy bertanya bagaimana Aime bisa menemukannya. Aime menjawab tentang Gas yang sebelumnya menghubungi lewat radio. Namun sayang Aime terlambat datang sehingga Gas tertangkap lebih dulu oleh pasukan The Last Man. Mendengar itu Tommy kembali bertanya apakah Aime melihat Bir sembari menyebutkan ciri-ciri dari gadis itu. Aime berkata kalau dirinya tidak melihatnya. I'm Amy. Where's my jacket? I left it there. Good. Heart rate studied. Now we can start.
Disebabkan keadaan Tommy sudah membaik, Amy pun mengajak Tommy dalam rencana penyelamatan anak-anak mereka. Lalu tiba-tiba saja radio milik Amy berbunyi dan terdengar suara Wendy yang memberitahu keadaan mereka di kebun binatang tersebut yang telah dikurung di dalam ruang pompa. Setelah mendengar itu, Amy pun menyuruh Tommy agar menunggu instruksi darinya jika Amy telah berhasil membawa semua anak-anak hibrida itu keluar dari kebun binatang tersebut. Maka Tommy harus segera datang dan membawa mobil di lokasi yang telah mereka tentukan. When I give the signal over the radio, you'll take my truck and meet us there. Singkat cerita, Amy pun sampai di markas dengan menyamar menjadi pasukan The Last Man lalu menyusup ke dalam sebagai petugas yang membawa persediaan makanan. Yeah, you're good. Namun tiba-tiba saja salah seorang anggota The Last Man bernama Hulk menghadang Amy karena dirinya merasa curiga disebabkan baru pertama kali melihat Amy berada di situ. Ketika Amy sedang dicerca banyak pertanyaan, beruntungnya Tommy yang ternyata menyusul datang dan menolong Amy dengan menunjukkan lambang The Last Man di dadanya sembari berkata kalau Amy adalah temannya. Akan tetapi saat akan pergi ke ruang pompa, mereka berdua kembali dihadang oleh Hulk. Karena Hulk menyadari jika Tommy adalah orang yang telah dirinya tembak di padang savana karena melindungi seorang anak hibrida. Disebabkan sudah ketahuan, Tommy dan Amy pun terpaksa memukul Hulk hingga pingsan. Dan sebelum kabur, Tommy pun memasukkan boneka dog milik Gus ke karung makanan agar anak-anak itu yakin jika mereka akan segera diselamatkan. Setelah itu, mereka berdua pun melarikan diri melalui terowongan bawah tanah. Someone close up the goddamn tunnel! Di ruang pompa saat anggota The Last Man memberikan makanan, Gus menemukan boneka miliknya yang tadi Tommy masukkan ke dalam karung makanan tersebut. Melihat itu, Gus pun menyadari jika Tommy masih hidup dan memberikan kode jika dirinya akan datang menyelamatkan mereka semua. We're getting out of here! Lalu pada keesokan harinya saat bunga ungu itu telah dikumpulkan di dalam sebuah ruangan, Dr. Singh pun menyuruh Johnny memasukkan Gus ke ruangan itu. Di mana ruangan itu adalah ruangan Rani sebelumnya. Tapi kini Rani sudah dipindahkan dan diberikan kamar sendiri setelah Dr. Singh berhasil bernegosiasi dengan Johnny. Dari balik kaca, Dr. Singh lalu memberitahu Gus jika serbuk dari bunga ungu itu bisa menimbulkan efek halusinasi atau perjalanan ke memori ingatan Gus sebagai seorang anak hibrida. Kemudian kipas di ruangan itu dinyalakan agar serbuk sari bunga itu tersebar dan dihirup oleh Gus. Dan beberapa saat kemudian, Gus pun mulai masuk dalam alam bawah sadarnya. Now, Gus, it's important you tell me everything you're seeing. Gus kemudian mengatakan bahwa dirinya melihat kembali rumah lamanya, yaitu sebuah kabin di hutan tempat dirinya tinggal bersama Puba. Sayangnya tidak ada informasi yang bisa menjelaskan tentang asal-usul dari Gus di sana. Oleh karena itu, Dr. Singh lalu kembali menyuruh Gus untuk mengingat jauh ke belakang bahkan saat Gus masih bayi. Namun Gus berkata kalau dirinya tidak bisa mengingat lebih jauh lagi. Setelah berusaha keras, Gus akhirnya melihat sebuah kilasan jika dirinya pernah berada di sebuah ruangan laboratorium bernama Force Smith dengan sebuah proyek Midnight Sun. Kemudian karena melihat Gus ketakutan, Dr. Singh pun segera mengeluarkan Gus dari ruangan tersebut. Setelah itu Dr. Singh pun berterima kasih karena berkat Gus akhirnya Dr. Singh tahu jika selama ini virus tersebut bermula dari laboratorium Force Smith. Thank you, Gus. Sementara itu Bir baru saja sampai di tempat Tommy ditembak. Di sini Bir pun sangat merasa sedih ketika menemukan jaket milik Tommy yang bersimpah darah. Dan Bir bisa menduga jika suatu hal yang buruk telah terjadi. Lalu Bir pun berjalan sendirian tanpa tentu arah. Hingga tiba-tiba rombongan penyintas lain muncul dan melewati jalan yang dilaluinya barusan. Bir lalu menyusup masuk ke dalam mobil rombongan tersebut dan mencuri beberapa makanan. Namun sayangnya aksinya itu ketahuan karena pemuda ini rambutnya panjang dan badannya kekar seperti teman saya, jadi kita sebut saja Dadang. Beruntungnya Dadang adalah orang baik dan mengizinkan Bir ikut menumpang.
Di sisi lain, Tommy mengajak Aimee segera meninggalkan kota ini dan Tommy berencana mau meminta bantuan kepada teman-temannya dulu. Mereka adalah mantan pasukan The Last Man sama sepertinya. Meski begitu, Tommy sangat yakin jika mereka dapat dipercaya. Awalnya Aimee tidak setuju, namun Tommy berhasil membujuknya. Dan di saat mereka hendak berangkat, sialnya mobilnya Aimee tiba-tiba malah mogok sehingga mereka harus memperbaiki mobilnya dulu. Dan ketika Aimee baru saja selesai memperbaiki mobilnya, muncul sebuah drone milik pasukan The Last Man. Lantas mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun sialnya, drone itu terus mengikuti mereka. Stay under the trees. Kemudian Tommy pun ngebandring drone itu menggunakan ketapel milik gas dan usahanya pun berhasil sehingga drone itu jatuh. Akan tetapi sialnya beberapa pasukan The Last Man berhasil menyusul mereka sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di perbatasan kota ada beberapa pasukan The Last Man yang berjaga, namun Aimee nekat menerobos barikade tersebut dan berhasil meninggalkan kota dengan selamat. Saat pasukan The Last Man sedang mengejar mobil Aimee tadi, anak-anak dapat mengetahui situasinya karena mendengar dari pengeras suara. Tapi wajah mereka seketika berubah sedih saat pasukan The Last Man kehilangan jejak Aimee. Dan mereka mengira kalau Aimee telah meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian Gus kembali dan bertanya tentang apa yang terjadi dan Wendy pun menjelaskan semuanya. Kemudian Gus pun berusaha menyemangati teman-temannya itu dan berkata, jika nanti mereka berhasil keluar, dirinya ingin mengajak mereka semua tinggal di rumahnya yang dulu di hutan. Mendengar ajakan dari Gus, mereka pun tampak bersemangat dan menanyakan tentang di mana rumah itu dan bagaimana dengan keadaannya. Lalu Gus pun menggambar rumahnya dan menunjukkan itu kepada mereka. Tak lama kemudian salah seorang anggota The Last Man datang untuk membawa gas. Di sisi lain, Dr. Singh berpamitan pada istrinya kalau dirinya akan pergi ke tempat penelitian Fort Smith. Karena Dr. Singh sangat yakin kalau tempat itu adalah sumber munculnya wabah virus. Dan dengan menyelidiki tempat tersebut, mungkin saja Dr. Singh bisa mendapat jawaban yang akan membantunya menyempurnakan obatnya. Karena Dr. Singh tidak ingin menyakiti anak-anak hibrida lagi. What was done to them? I'll see you tonight. Beralih ke Tommy dan Aimee, akhirnya mereka sampai di kota pabrik yang kata Tommy kalau kota ini di luar kekuasaan Jenderal Abbott. Namun di sini Tommy sangat merasa terpukul saat mengetahui jika teman lamanya itu sudah meninggal karena terjangkit virus. Tommy yang merasa sedih kemudian mengajak Aimee untuk pergi minum amer di bar BSC. Karena teman-teman Tommy sudah tidak ada, kini Tommy pun tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa lagi. Sebenarnya Aimee memiliki seorang rekan lama, tapi dirinya tidak begitu yakin kalau rekannya itu mau membantu. Meski begitu, Aimee akan tetap mencobanya. Lalu dirinya pun menghubungi rekannya tersebut menggunakan telepon yang ada di bar itu. Akan tetapi sayangnya Aimee tak mendapatkan jawaban. I'm in the wind. I need your help. Dan saat mereka menunggu, tanpa diduga pasukan The Last Man datang dan menyuruh semua pengunjung bar untuk keluar. Tommy dan Aimee pun terpaksa mengikuti perintah mereka dan berbaur bersama para warga yang lain. Di sini Aimee tidak menyangka kalau Jenderal Abbott akan datang ke kota ini. Jenderal Abbott kemudian mengatakan bahwa dirinya memiliki obat yang bisa menyembuhkan orang yang terjangkit virus. Mendengar itu tentu saja orang-orang di sana pun tampak sangat tertarik. Sementara Aimee dan Tommy mereka sangat sedih karena mengetahui bahwa obat itu dibuat dari anak-anak hibrida. Dan untungnya Jenderal Abbott belum mengenali wajah Tommy dan Aimee sehingga mereka tidak ketahuan. Kemudian obat itu pun dites ke salah satu warga di sana yang memang sedang sakit dan sedang dikarantina. Dan setelah obatnya disuntikan, hanya dalam hitungan detik saja gejala dari virus tersebut pun berhenti. Melihat itu tentu saja para warga pun sangat merasa senang dan percaya bahwa Jenderal Abbott telah memberi mereka harapan hidup.
Setelah itu Jenderal Abbott meminta para warga untuk menyebarluaskan hal itu agar semua orang tahu kalau dirinya telah menemukan obat untuk virus. Dan saat akan pulang Jenderal Abbott menyuruh anak buahnya untuk langsung membunuh pria tadi karena dirinya tidak ingin para warga sampai tahu kalau obatnya hanya bekerja sementara, dan itu benar-benar sangat mengajikan sekali. Sementara itu Bir yang masih menumpang dengan rombongannya Dadang sepertinya kini mereka berdua sudah semakin akrab. Dadang lalu memberitahu tentang keluarga dan juga ayahnya yang merupakan pasukan The Last Man dan telah dibunuh oleh Laskar Satwa, di mana Laskar Satwa itu adalah pasukannya Bir dulu. Mendengar itu Bir pun tampak sangat terkejut dan hanya bisa berkata ikut prihatin. Sebenarnya nenek dan kakeknya Dadang ikut bersama rombongan dan hanya mereka berdua keluarga Dadang yang tersisa. Dan jika Dadang ikut bergabung menjadi pasukan The Last Man, maka dirinya bisa memenuhi kebutuhan kakek dan neneknya itu. Beberapa saat kemudian kereta api milik pasukan The Last Man melintas tak jauh dari sana, dan ternyata mereka sengaja menjatuhkan beberapa peti berisi persediaan makanan, yang mana dalam peti itu terdapat juga selebaran yang mengajak para warga sipil untuk bergabung. Di sisi lain Rani menjadi akrab dengan Johnny, bahkan Johnny mengabulkan permintaan Rani yang ingin melihat para anak-anak hibrida. Di sini Rani tahu kalau sebagian anak-anak hibrida bisa berbicara, bahkan dirinya juga mengetahui nama Wendy dan menyuruhnya untuk mendekat. Mereka berdua hanya sempat menatap satu sama lain karena si penjaga segera menyuruh Rani keluar. Setelah Rani pergi, Wendy membuka kedua tangannya karena ternyata Rani diam-diam memberikan beberapa wortel dan juga buah. Tentu saja mereka pun sangat senang karena selama ini para penjaga hanya memberi mereka makanan kibel. Beralih ke gas, dirinya dibawa oleh Dr. Singh untuk ikut bersamanya menuju tempat penelitian Fort Smith, dan mereka dikawal oleh beberapa pasukan The Last Man, salah satunya adalah si Hulk. This isn't my home. Whoa. Setelah berada di dalam, ketiganya lalu berkeliling dan menjelajahi setiap ruangan. Di sini Gas pun tampak ketakutan saat mendengar sesuatu, tapi ternyata itu hanyalah suara ayam. Namun Dr. Singh merasa heran mengapa ada peternakan ayam di tempat seperti ini. Still, don't move. Saat Adit sibuk mencari beberapa informasi sebagai petunjuk, Gas sedikit menggeledah tempat itu dan menemukan nama Puba terukir di sebuah laci. Gas pun menyadari sepertinya Puba pernah datang ke tempat ini. Saat Gas membuka lacinya, dirinya menemukan sebuah tang lipat dan langsung mengambilnya. Kemudian Gas pun kembali pada Dr. Singh yang tampak muram karena dirinya tidak menemukan apa-apa. Sepertinya sia-sia saja mereka datang ke sini. Namun saat mereka hendak kembali, tanpa diduga seorang anak hibrida buaya tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Hulk, membuat Gas dan Dr. Singh yang ketakutan langsung berlari seedan-edannya untuk menyelamatkan diri. Setelah menyerang Hulk, hibrida buaya itu mengejar Gas dan menyerang seorang pasukan The Last Man yang lain. Gas lalu berusaha berbicara dengan hibrida buaya itu dan memintanya agar berhenti menyerang. Untungnya hibrida buaya itu mengerti ucapan Gas dan menuruti perkataannya. Setelah berkenalan, ternyata hibrida buaya itu bernama Peter. What's your name? Namun sayangnya selepas itu Peter berhasil ditangkap. Meskipun Gas meminta mereka untuk melepaskannya, tetapi Peter tetap dibawa, membuat Gas sangat merasa menyesal. Setelah itu Gas dan Dr. Singh akhirnya menemukan sebuah ruangan tempat dipekerjakannya proyek Matahari Malam. Lalu di sana mereka menemukan sebuah kaset, dan saat kaset itu diputar terlihat seorang wanita yang pernah muncul di ingatan Gas sedang memperkenalkan tentang proyek Matahari Malam. Proyek itu ternyata dipimpin oleh Birdie yang bertujuan untuk membuat manusia bisa hidup lama dan terhindar dari segala penyakit. Dalam eksperimennya Birdie menggunakan mikroba yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh, dan dirinya menggunakan telur ayam sebagai bahan uji coba. Rupanya itulah alasannya mengapa ada kandang ayam di tempat
tempat ini. Setelah Birdie menyuntikkan mikroba yang telah dirinya modifikasi pada telur-telur ayam, tanpa disangka lahirlah seorang anak hibrida berjenis rusa yaitu Gus. Jadi ternyata Gus ini menetas bukan dilahirkan. Di sini Dr. Singh pun begitu tercengang setelah menonton isi kaset itu, dan kebenaran pun kini telah terungkap. Sementara Gus tampak tersenyum karena sekarang dirinya tahu dari mana asal usulnya. I call him Gus. Genetic Unit Series 1. Can you say hello? Di markas The Last Man, anak-anak kembali berusaha mencari jalan keluar, namun mereka dipergoki oleh si penjaga. Dan si penjaga itu memperingati mereka semua agar jangan berani macam-macam supaya mereka tidak berakhir seperti Roy. Mendengar itu mereka tampak terkejut kecuali Wendy, sehingga Wendy pun akhirnya memberitahu apa yang terjadi sebenarnya pada Roy. Sementara itu Dadang berpamitan pada kakek neneknya karena dirinya akan pergi mendaftar menjadi pasukan The Last Man. Dadang lalu bercerita pada Bir tentang pasukan The Last Man yang kini markasnya di kebun binatang dan mereka mengurung para anak-anak hibrida di sana. Mendengar hal itu Bir tampak tertarik karena mungkin saja Gus juga ada di sana, sehingga Bir pun berubah pikiran dan akan bergabung sebagai pasukan The Last Man. Sedangkan Aimee yang masih menunggu di bar BSI, akhirnya BSI mendapatkan telepon dan orang yang menelpon itu ingin berbicara dengan Aimee. Sepertinya itu adalah temannya Aimee. Singkat cerita, setelah Aimee mengangkat telepon dari rekannya tadi, mereka sepakat untuk bertemu di dermaga. Namun saat keduanya hendak menuju ke tempat yang telah dijanjikan, mereka malah dihadang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Lalu keduanya pun diculik oleh kelompok tersebut. But no matter which road we find ourselves on, sementara itu Gus yang telah kembali, anak-anak hibrida sangat marah dan kecewa terhadap Gus karena Gus telah membohongi mereka soal Roy. Gus pun mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan itu karena tidak ingin mereka semua bersedih saat tahu kalau Roy telah mati. Mendengar itu mereka pun tidak merespon lalu mengucilkan Gus, membuat Gus sangat merasa sedih karena tidak ada yang mau berbicara dengannya. Di laboratoriumnya Dr. Singh tampak begitu puas karena akhirnya dirinya berhasil membuat obat tanpa harus menggunakan lagi tulang sumsum dari anak hibrida, yang mana Dr. Singh menggunakan telur-telur ayam milik Birdie sebagai bahan uji coba. Dan tanpa disangka setelah melalui begitu banyak percobaan, Dr. Singh pun akhirnya berhasil. Tak lama Rani datang ke sana. Dengan perasaan senang lalu Dr. Singh pun memberitahu tentang keberhasilan eksperimennya dan berkata akan segera menyembuhkan Rani. Namun senyum Rani ketika memudar saat menyadari adanya jasad anak hibrida yaitu Peter di ruangan kerja suaminya, sehingga dirinya pun segera keluar dari sana. Sementara itu Tommy dan Aimee yang diculik kini mereka berada di suatu tempat, dan sekelompok orang ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Dolly. Ternyata Dolly adalah rekan yang Aimee hubungi melalui telepon kemarin. Aimee kemudian meminta bantuan Dolly untuk membebaskan anak-anaknya yang ditangkap oleh pasukan The Last Man. Tapi sialnya ternyata Dolly mata duitan dan mematok harga yang cukup tinggi. Aimee pun seketika terdiam karena dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun Tommy berkata jika nanti usaha mereka berhasil, dirinya akan menyerahkan semua hasil rampasannya kepada Dolly, yaitu persediaan makanan, obat-obatan, dan juga tank yang dimiliki oleh pasukan The Last Man. Mendengar itu, Dolly pun akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut. Aimee dan kelompok Dolly pun kemudian menyusun sebuah rencana, di mana Aimee yang sangat memahami seluk-beluk kebun binatang pun menjelaskan lokasi para penjaga ditempatkan. Mereka akhirnya sepakat untuk menyerang kebun binatang menggunakan jalur udara. Namun sayangnya mereka kekurangan bahan bakar. Dan di tengah rapat itu salah satu anak buah Dolly yang selalu teler bernama Dadin malah menghina anak-anak hibrida dan menyamakannya dengan seekor ayam. Tentu saja Tommy sangat menyayangi Gus dan menganggapnya sebagai anak sendiri pun merasa tersinggung. Lalu dirinya pun mencipol Dadin hingga ngagoler. Karena rapatnya menjadi kacau, Dolly pun marah lalu menodongkan senjata pada Tommy dan menyuruhnya keluar. You need to step outside.
Sementara itu di dalam ruang pompa, Bobby yang melihat Gus sedang sedih karena dijauhi oleh anak-anak hibrida yang lain. Dirinya pun mendatangi Gus dan berkata bahwa dirinya mempercayai Gus. Lalu Bobby secara tidak sengaja melihat tang lipat milik Gus yang ditemukan di lab Fort Smith tadi. Dan Bobby menggunakan tang itu untuk melepaskan ikatan di lehernya. Setelah ikatan di lehernya itu terlepas, Bobby pun menyuruh Gus mengangkat tubuhnya agar dirinya bisa masuk ke dalam lubang ventilasi yang akan dilaluinya agar Bobby bisa mencari jalan keluar dari kebun binatang tersebut. Tapi Wendy yang melihat Gus memasukkan Bobby itu memarahi Gus karena itu bisa saja membuat Bobby celaka. Gus pun hanya bisa diam walau Gus hanya ingin membantu mereka untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, Bir sedang menjalani tes untuk menjadi pasukan The Last Man dan bagi siapapun yang gagal akan kembali menjadi warga sipil. Tes tersebut ternyata cukup sulit di mana para calon pasukan The Last Man termasuk Bir harus melewati beberapa rintangan meskipun cuaca pada saat itu tengah hujan deras. Untungnya Bir bisa melewati semua rintangan tersebut dengan mudah, bahkan dirinya mendapatkan pujian dari seorang pelatih atas kemampuan menembaknya. Not bad. So you're a fighter. Eta singkat cerita, setelah 3 hari aprak-aprakan akhirnya Jenderal Abbott pun kembali ke markas dan langsung menemui Dr. Singh untuk menanyakan perkembangan penelitiannya. Namun di sini Jenderal Abbott heran saat melihat telur beserta ayam-ayam ada di ruangan Dr. Singh. Dr. Singh kemudian menjelaskan tentang tempat penelitian Fort Smith yang melakukan rekayasa genetika pada telur ayam yang menjadi asal muasal virus H5G9. Selama ini obat yang dihasilkan dari tulang sumsum anak hibrida hanya membuat virus H5G9 tidak aktif, sehingga virus ini bisa terus kambuh sebab virusnya tidak hilang. Namun berkat antibodi dari ayam milik Birdie, Dr. Singh berhasil menemukan obat yang tidak hanya melumpuhkan tetapi juga menghancurkan virus tersebut. Namun dirinya baru membuat satu obat ini. Mendengar itu Jenderal Abbott pun sangat merasa senang dan langsung merebut obat itu dari tangan Dr. Singh. Jenderal Abbott berjanji akan mengembalikan obat itu, namun dirinya belum mengizinkan Dr. Singh untuk menyembuhkan Rani sekarang. I can't have you saving your little bird just yet. Don't worry, Doc. There won't be chicken on the menu. Atas keberhasilannya Dr. Singh, malamnya Jenderal Abbott pun mengajak Dr. Singh bersama istrinya Rani untuk makan bersama. Dan terlihat Johnny juga datang untuk ikut makan bersama mereka. Jenderal Abbott lalu sedikit menceritakan tentang masa kecilnya bersama Johnny di mana hubungan keduanya sangat dekat sebelum ibu mereka meninggal dan wabah virus itu muncul. Meskipun keduanya sekarang tidak sedekat dulu, akan tetapi Jenderal Abbott tetap mau memenuhi janji pada ibunya agar terus menjaga Johnny. You gotta take care of him. I made a vow never to leave John's side. Ketika Jenderal Abbott tengah bercerita, tiba-tiba salah satu anak buah Jenderal Abbott yang bernama Dudley datang dan memberitahu jika Sang Tiga setuju untuk mendengarkan proposal milik Jenderal Abbott. Tentu saja Jenderal Abbott yang menerima kabar ini pun sangat merasa senang. Sementara itu Hulk dan salah satu temannya langsung memasuki ruang pompa setelah melihat adanya boneka dog. Hulk curiga anak-anak itu mendapatkan boneka dog dengan cara menyelinap keluar, sehingga dirinya pun mengancam anak-anak untuk tidak macam-macam kalau tidak mau bernasib sama seperti Peter. Gus yang mendengar Peter telah mati, dirinya pun sangat sedih dan juga marah sehingga langsung menyeruduk Hulk hingga tanduknya berhasil melukai tangannya. Gus kemudian berlari keluar dan hendak kabur. Namun karena dirinya tidak memperhatikan jalan di depannya, Gus pun malah menabrak seseorang yang ternyata itu adalah Jenderal Abbott. So nice to meet you guys. Di sisi lain, Bobby yang sebelumnya masuk ke lubang ventilasi muncul dari lubang gorong-gorong dan berhasil kabur dari kebun binatang. Sekarang Bobby berniat mencari Tommy dan Amy agar menyelamatkan teman-temannya yang lain. Sementara itu Bir kini menghadapi ujian terakhir sebelum diresmikan sebagai pasukan The Last Man, di mana Bir ditugaskan untuk menangkap anak hibrida yang disembunyikan oleh suatu keluarga. Namun Bir tidak sendirian dalam misi ini karena Dadang juga menerima tugas yang sama. Sang pelatih dan beberapa pasukan The Last Man juga ikut untuk mengawasi para calon pasukan The Last Man agar menjalankan tugas dengan baik.
Di tempat lain semua persiapan telah selesai dan Aimee beserta kelompok Dolly siap untuk berangkat. Namun karena kejadian tadi Aimee berubah pikiran dan tidak mengizinkan Tommy untuk ikut. Aimee pun berjanji akan membebaskan Gus, tetapi kedepannya Gus akan bersamanya dan dirinya tidak akan mengizinkan Tommy untuk bertemu dengan Gus lagi. Tommy tentu saja tidak setuju dan marah, namun Aimee tidak menghiraukannya dan tetap meninggalkan Tommy. Meskipun ditinggalkan, namun Tommy tidak menyerah. Dirinya melihat sebuah mobil dan langsung mengendarainya. Meskipun kecepatan mobil itu tidak secepat pesawat yang dinaiki Aimee, tapi Tommy tetap melajukannya dan bertekad untuk menyelamatkan Gus, si hibrida rusa. We just have to get there in time. Kemudian di sini kita diperlihatkan dengan kehidupan masa lalu Tommy, bagaimana sepak terjang Tommy dalam mencari dan menangkap anak hibrida saat dirinya masih anggota dari The Last Man. Banyak sekali korban anak-anak hibrida yang dirinya tangkap. Namun setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai anggota The Last Man, Tommy pun mulai muak karena janji tentang keluarganya yang dicari tak kunjung ada kabarnya. Kemudian Tommy pun berbicara pada atasannya dan menekannya untuk segera mencari keluarganya. Singkat cerita, suatu malam Tommy menemui anggota The Last Man yang katanya mendapatkan informasi tentang istri dan anaknya Tommy. Akan tetapi yang mereka temukan adalah kerangka mayat istri dan anaknya Tommy, yang ternyata keluarganya Tommy sudah meninggal. Tentu saja Tommy pun sangat merasa sedih dan hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Karena kini tentang keluarganya sudah ditemukan, Tommy pun akhirnya memutuskan keluar menjadi anggota The Last Man. Everything. Kembali ke masa sekarang, Tommy yang sedang menyusul Aimee untuk menyelamatkan anak-anak hibrida. Sayangnya saat sudah hampir dekat dengan kota, mobilnya malah mogok. Alhasil Tommy pun harus melanjutkan perjalanan dengan naik kru. Sementara itu Gus yang berhasil tertangkap oleh Jenderal Abbott saat pelariannya, dirinya pun dipotong salah satu tanduknya sebagai hukuman karena Gus telah melukai anggota The Last Man dan mencoba untuk kabur. Setelah dikembalikan ke kandang, anak-anak hibrida pun heboh dan ketakutan saat melihat tanduknya Gus sudah dipotong sebelah untuk menakut-nakuti anak-anak hibrida agar jangan mencoba kabur lagi. Melihat Gus sangat bersedih dan ketakutan, Wendy pun berusaha menenangkan Gus dan menguatkannya dengan mengatakan bahwa dirinya tahu dari ibunya jika tanduk rusa patah akan tumbuh kembali dan menjadi lebih kuat. Di mana ucapan Wendy ini pun berhasil membuat Gus tenang. Stronger. Yeah. Sementara itu Dr. Sim mengambil sampel darah milik Rani dan telah digabungkan dengan vaksin yang telah dibuatnya. Namun saat melihat hasil analisis di komputer, hasilnya justru menunjukkan jika virus itu masih ada. Karena merasa ada yang salah, lalu Dr. Sim pun mengulangnya lagi, namun hasilnya tetap sama saja. Tentu saja hal itu membuat Dr. Sim sangat kecewa dan juga marah karena usahanya selama ini sia-sia. After all that, it failed. Namun yang lebih mengkhawatirkannya lagi, jika Jenderal Abbott tahu bahwa vaksin itu ternyata belum sepenuhnya manjur, maka Jenderal Abbott pasti akan sangat marah. Diketahui kalau besok 3 pemimpin terbesar di wilayah Amerika Serikat akan datang ke tempat ini karena diundang oleh Jenderal Abbott. Lalu Rani pun menyarankan agar besok Dr. Singh mengatakan dengan jujur di hadapan para pemimpin itu bahwa Jenderal Abbott tidak memiliki obat virusnya. Dengan begitu maka Jenderal Abbott pasti akan mendapatkan masalah besar, dan ketika terjadi kekacauan mereka berdua bisa kabur dan terbebas dari kekangan Jenderal Abbott. Akan tetapi Dr. Singh tidak bisa melakukannya karena jika dirinya melakukan hal itu maka Dr. Singh tidak bisa lagi berusaha membuat obat untuk menyembuhkan Rani. You can do this. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Jenderal Abbott ditemani Dr. Singh menyambut 3 pemimpin besar yang disebut Sang Tiga, yaitu Dutch, Post, dan Helen Zhang, di mana ketiga orang itu adalah pemimpin yang menguasai Amerika Serikat saat ini. Mrs. Zhang. Oh, General, please. Ladies and gentlemen, it's time to talk about our future. Beralih ke Bir dan Dadang, mereka berdua akhirnya sampai ke tempat yang diyakini ada satu hibrida yang bersembunyi di sana. Kemudian Bir pun melemparkan bom asap ke dalam bangunan tersebut. Namun secara mengejutkan ternyata yang bersembunyi di dalam adalah Tiger, mantan rekannya Bir dulu. Dan alasan Tiger berada di sana untuk menjebak pasukan The Last Man. Tiger yang kabur pun lalu dikejar oleh Bir dan mereka sempat terjadi pergulatan, namun sepertinya mereka berdua seimbang dalam bertarung.
decide. Ternyata Tiger dan kelompoknya berencana untuk menyerang markas dari The Last Man. Namun Bir melarangnya karena Bir tidak mau jika Tiger dan yang lainnya sampai berakhir mati. Diketahui bahwa Laskar Satwa adalah kelompok yang menjadi musuh bebuyutan The Last Man. Bukan karena Laskar Satwa kuat, tapi mereka selalu melakukan strategi gerilya untuk membunuh satu persatu anggota The Last Man. Dan di tengah perbincangan itu tiba-tiba saja Dadang datang dan langsung memukul Tiger hingga pingsan. Di sisi lain, Tommy akhirnya sampai di ujung kota dan dirinya pun langsung menembakkan Suar. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa tentara The Last Man ke tempat itu, namun mereka tidak menemukan siapapun karena Tommy sudah bersembunyi. Dengan menggunakan pengeras suara, Tommy pun memberitahukan pada mereka bahwa akan ada penyerangan ke markas kebun binatang The Last Man dan dirinya bisa mengatakan semuanya dengan detail. Tapi dengan satu syarat, mereka harus menyerahkan gas si hibrida rusa. Tentara The Last Man pun setuju, tapi mereka ingin Tommy untuk menunjukkan dirinya. Setelah Tommy muncul, mereka pun menanyakan mengapa Tommy menginginkan gas. Tommy menjawab kalau gas adalah putranya. Tapi tiba-tiba saat itu mereka dikejutkan dengan kemunculan si Bobby dari dalam tanah. Tentu saja si Bobby pun langsung ditembak dengan peluru jaring penangkap. Entah bagaimana ceritanya si Bobby bisa-bisanya muncul di hadapan mereka. Kemudian Tommy yang emosi pun langsung menyerang para anggota The Last Man lalu membantu Bobby untuk kabur. Sehingga negosiasinya batal karena dirinya sekarang harus ditangkap dan diamankan oleh mereka. Slow him down. We've studied his every move. This is our one chance. Sementara itu Gas sendiri saat ini sedang merencanakan sesuatu dengan Wendy dan anak-anak hibrida lainnya. Karena kini mereka sudah memaafkan Gas. Sebab mau bagaimanapun Gas juga adalah salah satu dari mereka, yaitu anak hibrida. Kembali pada Jenderal Abbott setelah selesai berpidato di hadapan para pemimpin Sang Tiga, lalu dirinya pun mempersilahkan Dr. Singh untuk mempresentasikan hasil kerjanya dalam menciptakan obat untuk virus H5G9. Kemudian Dr. Singh mengatakan bahwa sekarang diperkirakan akan muncul varian baru dari virus tersebut yang menurut perkiraan akan menambah kemusnahan menjadi 99% umat manusia. Dan hanya ada satu cara untuk bisa bertahan hidup dari bencana ini, yaitu obat yang telah berhasil dirinya buat. That the cure is our only way to beat this. Akan tetapi obat tersebut tidak akan dimunculkan sekarang karena Jenderal Abbott menginginkan sebuah persyaratan dari Sang Tiga, yaitu Dutch, Post, dan Zhang. Rencananya Jenderal Abbott ingin menjadikan perumahan terbengkalai bernama Evergreen sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Namun masalahnya Jenderal Abbott tidak memiliki sumber daya untuk membangun dan menjalankannya. Oleh karena itu Jenderal Abbott membutuhkan Dutch untuk mengelola air karena Dutch punya infrastruktur pengelolaan air yang lengkap. Kemudian Post dibutuhkan karena dirinya memiliki sumber daya untuk menghasilkan energi listrik seperti kincir dan panel surya. Sementara kelompok yang dipimpin oleh Zhang akan menjalankan di bidang pertanian karena mereka sangat ahli dalam hal itu. Dan tempat berlindung itu akan terwujud jika mereka semua bersatu bersama-sama menjalankannya. Namun masalahnya jumlahnya terbatas, Evergreen hanya bisa menampung 150 dari masing-masing kelompok. Jadi mau tidak mau mereka harus memilih siapa di antara mereka yang akan diikutkan. Food, energy, fresh water. Evergreen is ours. Di sisi lain, seorang anggota The Last Man bernama Andy ketika hendak memberi makan anak-anak hibrida, dirinya merasa heran karena tidak bisa melihat keberadaan anak-anak di dalam kandang. Ketika Andy masuk ke dalam kandang, dirinya dikejutkan dengan kemunculan hibrida landak yang membuatnya melangkah mundur. Namun di belakangnya sudah ada hibrida kura-kura yang membuat Andy tersandung dan jatuh. Setelah itu senjata sengat listriknya dicuri dan Wendy segera menyetrumnya sampai Andy pingsan. Sehingga sekarang mereka pun bisa keluar dari kandang dan melarikan diri. Follow Gus one by one. Akan tetapi karena penjaga The Last Man terlalu banyak membuat anak-anak itu sangat kesulitan. Bahkan anak hibrida kura-kura yang tertinggal akhirnya ketahuan oleh salah satu penjaga The Last Man. Gus selalu memberikan boneka dognya pada Wendy dan menyuruh mereka semua untuk kabur duluan. Sementara dirinya langsung berlari mengalihkan perhatian penjaga barusan agar si hibrida kura-kura selamat. Dengan terpaksa Wendy dan yang lainnya pun menuruti perintah Gus. Karena jika mereka tidak kabur sekarang, pengorbanan Gus akan menjadi sia-sia. Dalam pelarian
Akhirnya Gas tanpa sengaja malah masuk ke aula tempat di mana Jenderal si Abotak sedang rapat dengan Sang Tiga. Gas lalu memberitahu mereka bahwa obat yang dibuat Jenderal Abbott itu menggunakan mereka para anak hibrida sebagai bahannya. Kemudian Gas pun menjelaskan bahwa musuh umat manusia bukanlah anak-anak hibrida melainkan virus H5G9. Mendengar itu para Sang Tiga pun menjadi mengurungkan niatnya untuk bekerja sama dengan Jenderal Abbott karena mereka tidak memusuhi anak-anak hibrida. Ketika Gas hendak ditangkap oleh Hulk atas perintah Jenderal Abbott, tanpa diduga Johnny malah membantu Gas kabur. Sementara Jenderal Abbott dirinya mengejar Nyonya Zhang yang hendak pergi hingga masuk ke mobilnya. Ternyata alasan Zhang menolak bekerja sama bukanlah karena hibrida, tapi dirinya tidak setuju kalau hanya 150 orang dari kelompoknya yang boleh bergabung dengan Evergreen. Lalu nenek-nenek itu pun mengusulkan ide yang kejam untuk membantai kelompok Dutch dan Post kemudian mencuri seluruh sumber daya mereka. Jadi Jenderal Abbott tidak perlu berbagi dengan mereka. Tak lama kemudian pembantaian pada kelompok Dutch dan Post pun dilakukan dimulai dengan membunuh para anggotanya yang hadir di pertemuan hari ini. Setelah itu Jenderal Abbott menegur Johnny yang ketahuan membantu Gas kabur. Dan Jenderal Abbott tidak habis pikir mengapa Johnny adiknya sendiri malah bertindak seperti itu. Di sisi lain Wendy dan anak-anak hibrida mereka belum berhasil keluar dari kebun binatang dan masih bersembunyi. Gas juga sama, namun di tengah usaha persembunyiannya secara kebetulan Gas malah bertemu dengan Tommy yang sedang dikurung. Tentu saja Gas pun sangat merasa senang dan Tommy mengatakan kalau dirinya akan menyelamatkan Gas. Took it. Yeah, I missed you too. Sementara di luar terlihat ada sebuah pesawat yang melintas tepat di atas kebun binatang dan pesawat itu menjatuhkan sebuah parasut kecil yang berisikan sebuah walkie-talkie. Jenderal Abbott pun mengambilnya dan dirinya melihat ada tulisan nak-nak di walkie-talkie tersebut. Aime kemudian berbicara pada Jenderal Abbott melalui walkie-talkie yang mereka jatuhkan, di mana Aime mengancam akan memusnahkan Jenderal Abbott bersama pasukannya. Lalu setelah itu Dolly dan anak buahnya yang menaiki pesawat pun menjatuhkan sebuah drum tepat di antara Jenderal Abbott dan para pasukannya. Yang mana dari dalam drum itu keluarga bunga-bunga ungu disertai gas yang membuat Jenderal Abbott dan pasukannya sangat panik karena bunga ungu itu dipercaya memiliki kandungan virus H5G9. Akan tetapi akhirnya Jenderal Abbott memerintahkan beberapa orang untuk mencari anak-anak hibrida. Lalu Johnny disuruh agar membawa Dr. Singh bersama istrinya ke Evergreen karena Dr. Singh pencipta obat virus sangatlah penting lebih jauh dari apapun. Sementara Jenderal Abbott sendiri dan sisa pasukannya akan berangkat ke kota untuk naik ke atap sebuah gedung dan berencana menjatuhkan pesawat-pesawat pasukan Dolly. Let's go! They're evacuating! Melihat pasukan The Last Man mulai pergi ke kota, Dolly dan kelompoknya pun tidak tinggal diam dan berusaha membunuh pasukan The Last Man dengan cara menjatuhkan benda-benda berat dari pesawat. Sehingga Bir yang sedang dalam perjalanan pun kena imbas mobil yang mereka tumpangi jadi rusak. Untungnya mereka sempat melarikan diri sambil membawa Tiger. Tapi dalam perjalanan Dadang yang emosi berniat membunuh Tiger karena dulu ayahnya terbunuh oleh kelompok Tiger yaitu Laskar Satwa. Akan tetapi tanpa disangka Bir memilih untuk menyelamatkan Tiger yang mana dirinya pun menendang dada Dadang hingga terjatuh. Setelah itu Bir pun membebaskan si Tiger dan menyuruhnya pergi dari sana. Lalu Bir pun meminta maaf pada Dadang dan mengatakan alasan sejujurnya mengapa dirinya ingin bergabung dengan The Last Man, yaitu untuk menyelamatkan seorang anak hibrida. Dan dirinya dulu memang seorang Laskar Satwa juga, tapi kini sudah tidak lagi. Mendengar itu Dadang pun merasa kecewa pada Bir dan menanyakan, apakah kau membunuh ayahku? Bir menjawab tidak tahu karena memang dulu dirinya membunuh banyak anggota The Last Man. Setelah mengatakan hal itu Bir pun pergi dan dirinya tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Dadang atas semua kebaikannya serta menyuruh Dadang agar kembali pada keluarganya.
Di kebun binatang dengan kepandaiannya, Gus berhasil membebaskan Tommy. Kemudian Tommy pun mengajak Gus untuk kabur. Namun Gus berkata kalau dirinya tidak akan kabur karena ingin menyelamatkan teman-temannya juga. Hingga akhirnya Tommy pun terpaksa menuruti keinginan Gus. Sementara itu teman-teman Gus sendiri saat ini tengah bersembunyi dari incaran anak buahnya Jenderal Abbott. Dan ketika keadaan sudah dirasa aman, anak hibrida monyet mengambil tali lalu memanjat sebuah pohon hingga berakhir naik ke atas bangunan. Setelah itu dirinya mengaitkan tali tersebut ke tiang besi membentuk semacam sistem katrol agar anak-anak hibrida lain juga bisa naik ke atas atap dengan ditarik oleh anak hibrida gajah yang kuat bernama Earl. You ready? You ready? Alright. Di sisi lain, Amy telah sampai di kandang tempat anak-anak hibrida dikurung, namun dirinya hanya menemukan Andy di sana yang baru tersadar dari pingsannya. Dan sekarang Andy harus pingsan lagi karena Amy membabuknya. Di saat yang sama, Johnny pergi menemui Dr. Singh yang masih saja sibuk dengan risetnya. Kali ini Dr. Singh meneliti ayam prayaman. Johnny pun mengungkapkan tentang tugasnya yang harus mengantarkan Dr. Singh dan Rani ke Evergreen. Tapi Johnny tidak akan melakukannya dan dirinya malah memperbolehkan mereka untuk pergi. Karena ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk bisa kabur dari kekangan Jenderal Abbott. Setelah Johnny pergi, Dr. Singh tampaknya bimbang sebab dirinya tidak mau kabur begitu saja karena itu artinya Rani akan mati dalam 1 bulan tanpa obat penawar virus. Akan tetapi Rani pun meyakinkan suaminya itu bahwa dirinya tidak keberatan asalkan mereka berdua bebas. Disebabkan selama ini di sini Rani tidak merasa dirinya hidup karena Dr. Singh selalu sibuk saja dengan penelitiannya 24 jam tanpa ada waktu untuk Rani. Setelah mendengar itu, akhirnya Dr. Singh pun mau pergi. Beralih pada Bir yang sedang berusaha menuju kebun binatang, dirinya hampir saja terkena benda yang dijatuhkan oleh Dolly, tapi untung saja Tiger menolongnya. Mereka berdua lalu berlindung di dalam sebuah bangunan. Meskipun sudah diselamatkan oleh Tiger, namun Bir masih tetap marah kepadanya karena dosa Tiger yang kala itu mengkhianati Bir di hadapan seluruh pasukan Laskar Satwa. Tiger pun tampak menyesalinya dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Bir. Melihat ketulusan di wajahnya Tiger, Bir pun seketika memaafkannya. This is different. Ternyata Tiger tidak sendirian karena pasukan Laskar Satwa saat ini sedang menuju ke tempat mereka. Dan kini Tiger mengakui kembali bahwa Bir adalah pemimpin mereka. Sementara itu Jenderal Abbott dan pasukan The Last Man mereka telah siap untuk menembak pesawat pasukan Dolly. Dan 1 pesawat pasukan Dolly pun berhasil dijatuhkan oleh Jenderal Abbott. Kini tinggal tersisa 2 lagi. Sayangnya pesawat yang Dolly naiki juga akhirnya terkena tembakan. Akan tetapi Dolly masih bisa mengendarai pesawatnya untuk mundur dari tempat ini. Namun Dadin yang sableng dirinya tidak akan pernah mundur sebelum mendapatkan tank milik The Last Man, sehingga pesawat Dadin pun akhirnya berhasil ditembak oleh Jenderal Abbott. Setelah itu Jenderal Abbott menjadi kepikiran kenapa Amy mau mengebom kebun binatang dengan gas bunga ungu. Padahal Amy tahu itu bisa saja menyakiti anak-anak hibrida yang berada di sana. Kemudian Jenderal Abbott pun mengambil salah satu kelopak bunga ungu yang berterbangan. Ternyata itu bukanlah bunga ungu yang asli, melainkan hanya plastik. Menyadari itu dirinya pun langsung menyuruh anak buahnya agar kembali ke kebun binatang. Di kebun binatang Amy sampai di ruangan penelitian Dr. Singh dan dirinya sangat marah sekaligus sedih saat mengetahui jika salah satu anak hibridanya yaitu si Roy telah dibunuh dan menjadi korban penelitian The Last Man. Lantas Amy yang emosi pun membakar seluruh ruangan penelitian Dr. Singh agar semua penelitian itu musnah dan tak tersisa. Selepas itu Amy pun akhirnya berhasil menemukan Wendy yang tengah mencari-cari gas. Wendy pun terlihat sangat senang dan mereka langsung berpelukan. Di sisi lain semua anak hibrida sudah berhasil naik ke atas atap untuk bisa kabur dari kebun binatang dan hanya tersisa Earl di bawah yang harus ditarik para anak hibrida bersama-sama karena dia cukup berat. Tapi sialnya tiba-tiba muncul 3 prajurit The Last Man yang siap menangkap Earl. Untungnya Tommy dan Gus muncul di waktu yang tepat. Tommy pun kemudian langsung saja gelut dengan prajurit yang paling kuat. Sedangkan Earl yang melihat Gus hendak ditangkap langsung menjatuhkan diri dari atas tepat menimpa kedua prajurit The Last Man hingga mereka pingsan. Dan Tommy juga berhasil mengalahkan si prajurit itu.
Sekarang anak-anak hibrida sudah aman bersama dengan Tommy. Tommy lalu membawa mereka semua menaiki bus milik The Last Man. Namun di sini Tommy tidak bisa langsung pergi karena harus berusaha dulu menghidupkannya. Sementara itu Dr. Singh dan Rani yang hendak pergi meninggalkan kebun binatang, tiba-tiba di sini Dr. Singh menemukan tanduk gas yang tergeletak di lantai. Melihat itu Dr. Singh pun menyadari bahwa gas adalah kunci terakhir untuk menciptakan obat virus. Namun Rani meminta Dr. Singh untuk melupakannya dan mengajaknya segera pergi. Akan tetapi Dr. Singh tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu agar semua yang dilakukannya selama ini tidak sia-sia. Lantas dirinya pun pergi untuk mengambil semua risetnya dan meminta Rani untuk menunggu. Namun ketika sampai di ruangan risetnya, Dr. Singh merasa terpukul saat melihat seluruh ruangan itu sudah terbakar dan semua penelitiannya musnah. Kemudian Dr. Singh pun kembali pada Rani dengan wajah penuh kecewa. Akan tetapi sialnya ternyata Rani sudah tidak ada di sana. Dirinya lebih memilih pergi daripada bersama dengan suaminya yang masih ingin terus sibuk dengan penelitian. Kini Dr. Singh pun telah kehilangan semuanya dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Di sisi lain ternyata Dadin anak buahnya Dolly masih hidup dan diam-diam masih mengincar tank milik The Last Man. Tapi tiba-tiba di sana dirinya dikejutkan dengan kemunculan Bobby. Namun setelah melihat langsung anak hibrida bagaimana lucunya, dirinya pun menjadi tertarik untuk menyelamatkan Bobby. Tapi sebelum itu Dadin meminta bantuan Bobby untuk mencari di mana tank milik The Last Man berada. Kembali pada Tommy, kini dirinya pun sudah berhasil menghidupkan mesin busnya. Kemudian secara kebetulan Amy dan Wendy juga datang lalu ikut naik ke dalam bus. Tentu saja anak-anak hibrida pun sangat merasa senang dengan kedatangan Amy itu. Dan di sini Amy pun sangat berterima kasih kepada Tommy yang sudah menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka pun berangkat menuju tempat di mana dulu Gus tinggal bersama Puba. Hold on to your hats, let's go. The times when everything... Tak jauh dari sana mereka bertemu dengan Jenderal Abotak. Namun beruntungnya Jenderal Abot tidak membawa pistol yang bisa dirinya gunakan untuk menembak ban bus yang dinaiki anak-anak hibrida. Jenderal Abot pun tentunya sangat kesal akan kekalahan ini, namun dirinya tidak menyerah dan akan membalas perbuatan Amy yang sudah mengacaukan semuanya. Sementara itu anak-anak hibrida sangat merasa senang karena akhirnya mereka berhasil kabur dari The Last Man. Di sisi lain sialnya Amy tiba-tiba merasakan jari kelingkingnya bergerak-gerak sendiri, di mana hal itu menandakan kalau Amy sudah terinfeksi virus. Sebelum itu di sini kita diperlihatkan dengan Lab for Smith, yaitu satu tempat yang menjadi titik awal mula virus H5G9. Disinilah proyek rahasia bernama Midnight Sun dijalankan, yaitu sebuah eksperimen yang awalnya ditujukan untuk tujuan medis. Diketahui Gillian Washington, pemimpin proyek ini, menderita penyakit genetik yang tak bisa disembuhkan. Karena itulah dirinya bersama timnya berusaha mencari mikroba langka dari lapisan es di Alaska. Mikroba ini diyakini bisa menjadi kunci untuk menyembuhkan penyakit, bahkan memperpanjang usia manusia. Dan untuk mengembangkan mikroba ini mereka menggunakan medium biologis berupa telur ayam. Namun hasilnya melampaui kendali mereka, di mana telur yang satu menunjukkan hasil yang tak biasa, yaitu gas. Dan itulah alasannya kenapa pihak militer melakukan penggeledahan dan penyitaan, karena ada laporan kalau Lab for Smith melakukan riset yang berbahaya. Di mana kala itu setelah Birdie menitipkan gas pada Puba, dirinya pun kembali ke laboratorium untuk menghancurkan semua bukti dan data yang berkaitan dengan eksperimen tersebut, agar gas tidak pernah bisa dilacak atau dijadikan alat eksperimen lanjutan. Namun ketika Birdie sedang mengemas peralatan dan bersiap meninggalkan tempat itu, dua pria berpakaian seragam tiba-tiba muncul dan langsung membius Birdie sampai pingsan, lalu membawanya pergi. Ternyata Birdie dibawa ke hadapan pemimpin proyek Midnight Sun, yaitu Gillian Washington, yang kini tengah terbaring tak berdaya karena terjangkit virus H5G9. Gillian lalu mengatakan bahwa dirinya adalah manusia pertama yang terinfeksi virus, karena dirinya sengaja menyuntikkan hasil dari eksperimen proyek Midnight Sun itu ke tubuhnya sendiri dengan bertujuan menyembuhkan penyakit degeneratif otot yang diwariskan dalam keluarganya. Namun eksperimen itu justru memunculkan virus mematikan yang disebut H5G9.
Jillian kemudian menjelaskan bahwa dalam penelitian mereka ada 2 telur misterius yang ditemukan, satu menghasilkan virus dan satunya lagi menghasilkan gas. Artinya virus dan hibrida bukan berasal dari hal yang sama melainkan dari 2 sumber berbeda. Dan Jillian percaya jika gas adalah kunci bukan penyebab wabah, tapi mungkin justru adalah obatnya. Beardy lalu menanyakan tentang Alaska karena di sana Jillian menyimpan peta beserta catatan dan berbagai arsip penting. Jillian memberitahukan bahwa obsesinya pada Alaska berasal dari sejarah keluarganya, di mana kakek buyutnya yang bernama Kapten James Tanker dulu pernah melakukan ekspedisi ke sana untuk mencari mata air keabadian sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit degeneratif otot yang diturunkan dalam garis keluarga mereka. Dan dari sanalah asal semua penelitian ini bermula. Di akhir percakapan, Jillian yang sudah sekarat meminta Beardy untuk membawa gas kembali agar bisa diteliti demi mencari penawar sebelum virus H5G9 ini menyebar dan menjadi pandemi di seluruh dunia. Mendengar itu Beardy pun setuju, namun sebenarnya dirinya hanya berpura-pura. Karena pada kenyataannya Beardy tidak akan membawa gas kembali ke laboratorium, justru akan tetap menyembunyikannya agar tidak dijadikan subjek eksperimen lagi. You're doing the right thing for me. Kembali ke masa sekarang di mana saat itu bus mereka harus terhenti karena jalan di depan mereka terblokir sebuah mobil. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah tank The Last Man yang membuat seluruh penumpang bus panik. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan lagi dengan datangnya sekelompok orang yang menaiki sepeda motor. Dan itu tak lain adalah pasukan Laskar Satwa yang dipimpin oleh Bear siap untuk melindungi seluruh penumpang bus dengan segenap jiwa mereka. Tapi anehnya tank The Last Man itu malah menembakkan meriam ke arah mobil yang menghalangi jalan sehingga sekarang akses jalan bus terbuka. Rupanya itu adalah Bobby dan Dadin yang sudah berhasil mencuri satu tank milik The Last Man. Dadin kemudian mengantarkan Bobby ke dalam bus dan meminta Tommy untuk menjaganya karena ternyata para hibrida adalah anak-anak yang hebat. Lalu Bear juga akan ikut menaiki bus sementara pasukan Laskar Satuannya diperintahkan untuk melindungi garis belakang agar pasukan The Last Man tidak bisa mengikuti bus mereka. I'd like to help you in your struggle to just drop off the key and get just drop off the key. Dalam perjalanan Bear pun menceritakan pada Gas tentang pengalamannya berbicara dengan Beardy di radio yang sangat menyayangi Gas. Gas akan tak percaya, namun tentu saja dirinya sangat merasa senang dan menanyakan di mana Beardy sekarang. Akan tetapi Bear tidak bisa mengungkapkan lokasi keberadaannya. Kemudian Bear pun memberikan sebuah kaset peninggalan Beardy pada Gas yang katanya harus didengarkan oleh Gas. Namun untuk mendengarkannya mereka membutuhkan sebuah pemutar kaset. No, you need a cassette player. Tak lama dari itu Wendy berjalan menghampiri mereka dan mengatakan kalau Amy ingin berhenti sejenak untuk beristirahat. Ketika melihat wajah Wendy, Bear pun tentu saja langsung menyadari bahwa anak hibrida babi di hadapannya ini adalah sang adik yang selama ini dirinya cari. Akan tetapi Bear belum berani mengungkapkannya kepada Wendy. Kemudian saat itu Tommy pun memberhentikan bus mereka dan membiarkan para hibrida bermain. Sebelum melanjutkan perjalanan, Tommy menghampiri Amy. Namun Amy memintanya jangan mendekat karena dirinya sudah terjangkit virus. Tommy tentu saja sangat terkejut dan langsung menyarankan agar mereka meminta bantuan Laskar Satwa untuk mencari obat virus dari The Last Man. Akan tetapi Amy berkata kalau dirinya memilikinya, namun obat ini tidak akan pernah Amy gunakan karena obat ini dibuat dari Roy si bunglon. Dan Amy mengambilnya karena hanya ingin menyimpannya saja. Mendengar itu Tommy pun tidak bisa apa-apa dan menghargai keputusan Amy. Amy lalu meminta kalau nanti setelah dirinya meninggal Amy ingin Tommy menjaga anak-anak hibrida. Namun untuk sekarang Amy ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan anak-anaknya. Ain't alright, the hardness of my head. Pada keesokan harinya mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan.
Dengan penuh semangat kemudian Gus pun membawa semua teman-temannya menuju kabin miliknya. Ketika melihat kabin itu, Wendy dan anak-anak hibrida lainnya pun tampak kagum dan sangat suka. Lalu saat itu Bobby pun langsung ngukui tanah mencari makanan dan berhasil mendapatkan banyak kentang untuk makan mereka. Potatoes. Hey, who wants to play a game? Sedangkan Gus dirinya tidak ikut berbagi keseruan dengan anak-anak hibrida lainnya dan memilih merenung di dalam kabin mengenang Puba. Lalu Tommy duduk di samping Gus menemaninya. Kemudian di situ Tommy tanpa sengaja menemukan pemutar kaset di dalam kotak peralatan mendiang Puba. Di atas atap kabin, Gus pun segera mendengarkan kaset pemberian dari Birdie. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Birdie dalam rekaman kaset itu. Yang pertama adalah permintaan maaf kepada Puba karena ternyata Birdie tidak bisa mengikuti Puba ke hutan sebab hal itu akan membuat Puba dan Gus dalam bahaya. Karena Jillian ingin membawa Gus kembali ke lab untuk dijadikan subjek penelitian. Birdie merekam kaset itu setelah menyerahkan Gus kepada Puba dan dirinya berterima kasih karena Puba sudah bersedia menjaga Gus meskipun itu bukan tanggung jawabnya. Dan Birdie juga merasa bersalah telah melibatkan Puba dalam semua ini. Yang kedua adalah penjelasan tentang asal-usul Gus. Gus bukanlah anak alami melainkan hasil eksperimen dari telur misterius yang ditemukan dalam proyek Force Smith. Tapi bukan berarti bahwa Gus bukan manusia. Gus tetaplah manusia yang memiliki hati dan nilai. Dan Birdie ingin Puba menjalani hidup bersama dengan Gus senormal mungkin. Kemudian yang ketiga, Birdie memberitahu bahwa dirinya pergi ke Alaska karena semua petunjuk penting mengarah ke Alaska. Dan dirinya berharap Puba yang mendengarkan rekaman itu di masa depan akan melanjutkan pencarian ke sana jika sesuatu terjadi pada Birdie. Meskipun rekaman itu tidak ditujukan secara langsung kepada Gus, namun isinya sangat penting bagi Gus untuk memahami siapa dirinya, bagaimana dirinya dilahirkan, dan bahwa Birdie tidak pernah berniat meninggalkannya. Justru Birdie melindungi Gus dari balik layar. Mendengar itu Gus pun meneteskan air mata karena ternyata pengorbanan Puba dan Birdie ibunya sangat besar demi melindungi Gus. Setelah mendengarkan rekaman kaset dari Birdie, Gus pun menceritakan isinya kepada Tommy. Dan dirinya sangat ingin untuk pergi ke Alaska menyusul ibunya. Namun Tommy memberitahu bahwa Alaska sangatlah dingin dan sangat jauh. Mereka membutuhkan pesawat atau kapal untuk bisa pergi ke sana. You're gonna need a plane, a boat, and a lot of coats. It's freezing out there. He went there to save the world. She'd want you to go outside and play with your friends. Di sisi lain, Bear sedang menghubungi Tiger melalui radio, dan Bear pun memberitahu Tiger kalau adiknya telah berhasil menemukan sang adik yang hilang, yaitu Wendy. Namun Bear belum berani untuk mengungkapkannya kepada Wendy karena merasa waktunya belum tepat. Akan tetapi Tiger memberinya saran agar Bear segera memberitahu Wendy disebabkan Bear sudah lama mencarinya, jadi tunggu apa lagi? I haven't told her yet. What? What are you waiting for? After all we've been through, don't you waste another second. Kemudian Bear berkata jika nanti misi Tiger dan kawan-kawan telah selesai, dirinya menunggu mereka di kabin gas. Dan Bear pun memberitahu Tiger petunjuk lokasi kabinnya. Namun apaknya baru saja Tiger menutup sambungan komunikasi dengan Bear, seorang prajurit The Last Man datang dan menodongkan senjata disusul oleh Jenderal Abotak yang juga muncul. Tiger dan kawan-kawan pun kini tidak bisa berkutik karena berhasil disergap dan dikepung oleh pasukan The Last Man. Yang sialnya lagi, percakapan Bear dengan Tiger barusan juga sudah terdengar oleh prajurit The Last Man. Singkat cerita, saat subuh hari, Tommy terbangun dari tidurnya dan dirinya merasa panik saat menyadari Gus tidak ada di kabin. Tommy pun kemudian bergegas mencari Gus, dan ternyata si hibrida rusa itu nongkrong di dekat pagar memandangi langit malam yang memancarkan cahaya yang begitu indah. Look up at the sky. Namun tiba-tiba suasana itu terganggu saat mereka mendengar suara kendaraan motor yang mendekat ke tempat mereka. Ternyata itu adalah Tiger dengan keadaan tubuhnya yang terluka parah. Tiger berusaha mati-matian untuk bisa sampai ke sini agar dirinya bisa memperingatkan Tommy, Bear, Amy, dan anak-anak hibrida untuk kabur.
karena pasukan The Last Man telah mengetahui lokasi keberadaan mereka dan sekarang sudah tidak ada lagi pasukan Laskar Satwa sebab semuanya sudah dibantai oleh Jenderal Abbott dan pasukannya. Di tempat lain, Jenderal Abbott bersama seluruh pasukannya sedang bersiap-siap untuk datang ke kabin gas untuk menangkap kembali para anak-anak hibrida. Sementara itu, Dr. Singh yang sudah putus asa karena telah kehilangan Rani dan semua penelitiannya, dirinya pun berniat mengakhiri hidupnya dengan masuk ke ruangan yang penuh dengan bunga ungu. Di mana ruangan ini adalah ruangan yang pernah Dr. Singh uji coba pada gas. Tak lama kemudian Dr. Singh pun kehilangan kesadarannya dan dirinya bermimpi berada di sebuah tempat bersalju dan dingin. Dr. Singh lalu berjalan mendekati sebuah gua sambil memangku tubuh gas yang nampak berdarah. Lalu tiba-tiba Dr. Singh pun terbangun kemudian berjalan keluar dari ruangan bunga ungu dan dirinya merasa terkejut melihat banyaknya bangkai Laskar Satwa beserta beberapa pasukan The Last Man yang berserakan di lantai. Namun ada hal yang membuat Dr. Singh lebih terkejut lagi, yaitu dirinya yang masih hidup dan selamat padahal sudah mengurung diri di ruangan yang penuh bunga ungu. Hal itu pun membuat Dr. Singh sadar bahwa bunga ungu itu tidaklah menyebarkan virus H5G9, melainkan hanyalah tanda saat adanya virus di sekitar tempat itu. Dan rupanya hibrida juga bukanlah pembawa virus pada dunia, melainkan hanya tanda pada dunia bahwa virus H5G9 ada, sama halnya seperti bunga ungu. Beralih pada Bir, Gas, dan Tommy yang berduka karena Tiger baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu terlihat Bir pun sudah menguburkan jasad Tiger, sementara Tommy dan Amy sedang membahas tentang pasukan The Last Man yang akan datang ke tempat ini. Dan mereka berdua pun setuju untuk membunuh Jenderal Abbott beserta seluruh pasukannya mengakhiri mimpi buruk para anak-anak hibrida. Dan agar anak-anak hibrida aman, mereka akan menyuruh Bir untuk membawanya pergi dari sini mencari tempat persembunyian yang aman. Akan tetapi ternyata Gas tidak mau karena ingin membantu Tommy dan Amy untuk mengalahkan pasukan The Last Man. Disebabkan Gas sudah hafal betul seluk-beluk hutan tersebut, Tommy pun mengabulkan keinginan Gas karena dirinya percaya bahwa si hibrida rusa ini adalah anak yang tangguh dan hebat. Oh man, you gotta do what we tell you to. Singkat cerita, terlihat anak-anak hibrida pun ikut dengan Bir mencari tempat berlindung. Setelah itu Gas mengumpulkan berbagai peralatan yang ada di kabin untuk mereka jadikan senjata dan juga jebakan, termasuk sebuah koper berisikan 2 suntikan obat misterius yang ternyata itu adalah virus H5G9. Dan sekarang kita tahu kenapa dulu Puba terjangkit virus itu, karena Puba menggunakannya untuk melawan orang-orang jahat yang datang ingin memburu Gas. Jadi Puba menyuntikkan virus itu lalu orang jahatnya terinfeksi dan Pubanya pun ikut tertular. And he carries the reminder. Setelah semua jebakan selesai dibuat, mereka menyalakan api agar The Last Man mengetahui keberadaan mereka. Sementara itu ternyata Bir membawa anak-anak hibrida menemui pasangan suami istri yaitu George dan Kate sesuai arahan dari Tommy dan Gas. Di mana keluarga ini yang sebelumnya pernah ditemui Gas dan Tommy. Dengan senang hati sepasang suami istri yang baik itu pun mau menerima Bir beserta anak-anak hibrida, dan Rusty anak mereka pasti akan sangat senang memiliki banyak teman. Mereka pun akan ikut George dan Kate menaiki gondola. Akan tetapi mereka harus diangkut bergiliran karena kabel gondolanya hanya kuat menahan berat 3 orang saja. Di sisi lain, Jenderal Abbott sedang berada di helikopter bersama Johnny. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di dekat pagar hutan kabin Gas. Dan tanpa membuang-buang waktu, Jenderal Abbott pun segera memerintahkan pasukannya untuk masuk ke hutan dan mulai mencari Amy beserta anak-anak hibrida. Tapi Johnny yang sudah tidak tahan lagi melihat kekejaman kakaknya langsung menodongkan pistol dan meminta Jenderal Abbott untuk mundur dan mengurungkan niat melakukan serangan ini. Karena apa gunanya memburu anak-anak hibrida, sebab obatnya tidak akan pernah bisa dibuat dan Dr. Singh pun tidak pernah berhasil membuatnya. Namun Jenderal Abbott berkata kalau Dr. Singh akan terus mencobanya sampai berhasil. Akan tetapi Johnny menjawab kalau dirinya tidak mengantarkan Dr. Singh ke Evergreen dan justru malah membiarkannya kabur bersama istrinya. Mendengar itu, Jenderal Abbott merasa kecewa karena Johnny malah berkhianat.
Dan kini Jenderal Abbott pun akan tetap melakukan penyerangan sehingga dengan terpaksa Johnny pun langsung menembaknya. Namun ternyata pistolnya tidak ada pelurunya. Rupanya semenjak Johnny terlihat seperti mengasihani anak-anak hibrida, Jenderal Abbott tidak pernah memberikan pistol berisi peluru pada Johnny. Dan sialnya Johnny yang tidak curiga tidak pernah mengeceknya. Meskipun Johnny hendak membunuhnya, namun di sini Jenderal Abbott tidak marah dan malah memeluk adiknya itu kemudian menyuruhnya pergi. Akan tetapi ketika Johnny mulai berjalan menjauh, tanpa disangka pria botak itu pun langsung saja menembak adiknya hingga akhirnya Johnny pun meninggal. Kemudian saat itu juga mereka pun mulai masuk ke hutan menuju kabin gas. Akan tetapi tanpa mereka sadari banyak jebakan sudah menanti mereka, di mana Gus, Tommy, dan Amy juga sudah siap siaga di posisinya masing-masing. Dan ketika pasukan The Last Man sudah mendekat, mereka bertiga pun langsung melumpuhkannya satu persatu. Tanpa sadar kini Jenderal Abbott tak sudah sendirian karena sebagian anak buahnya sudah terbunuh oleh Gus, Tommy, dan Amy menggunakan strategi gerilya. Hingga Jenderal Abbott pun akhirnya bertemu dengan Tommy dan keduanya sama-sama kehabisan amunisi. Di mana Jenderal Abbott kehabisan peluru dan Tommy pun kehabisan anak panah. Dan sepertinya duel yang sangat mengedankan sekalipun akan terjadi. Akan tetapi ternyata Jenderal Abbott tak walakaya dan Tommy pun menghajarnya habis-habiskan meluapkan emosinya selama ini. Namun meskipun sudah dihajar habis-habisan, pria botak itu sangat kuat dan tidak merasa takut sehingga saat itu juga Tommy pun berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi Jenderal Abbott dengan liciknya menendang lutut kanan Tommy yang pernah mengalami cedera membuat Tommy jatuh tak walakaya. Untungnya Jenderal Abbott tidak membunuhnya dan memilih secepatnya pergi untuk bisa menemukan Amy beserta anak-anak hibrida. Mengetahui Tommy telah kalah, Amy pun menyuruh Gus agar bersembunyi di bawah tangga. Sementara Amy sendiri akan berjaga di pintu dengan sebuah senapan di tangannya untuk menembak pria botak yang kejam itu. Di tempat lain, anak-anak hibrida sudah berhasil diangkut menaiki gondola bersama George dan Kate hingga hanya tersisa Bear dan Wendy. Keduanya mendapat giliran naik terakhir, tetapi ketika mereka berdua sudah naik gondola dan Bear sedang lengah, Wendy tiba-tiba melompat keluar dan berlari pergi ingin menyelamatkan Amy, entah bagaimana caranya. Beberapa menit kemudian si hibrida babi itu berhasil tertangkap oleh tangan kanan Jenderal Abbott. Beruntungnya Bear ternyata ikut menyusul dan langsung saja baku hantam dengan wanita itu. Bear pun berhasil mengalahkan wanita itu tapi tidak membunuhnya, melainkan hanya membuatnya pingsan. Saat bertarung tadi kalungnya Bear tak sengaja terjatuh. Wendy lalu memungutnya dan membuka liontin kalung Bear. Di sini Wendy pun terkejut ketika melihat ada foto kecil Bear bersama seorang bayi hibrida babi yang tentu saja itu adalah dirinya. Bear lalu berkata kalau selama ini dirinya berusaha mencari Wendy, bahkan sampai membentuk kelompok laskar satwa demi menemukan Wendy. Mendengar itu si hibrida babi pun sangat terkejut kemudian pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Bear yang sudah menyelamatkannya. Sementara itu di kabin terlihat Amy sedang menembaki beberapa anak buah Jenderal Abbott yang tersisa. Namun tak lama kemudian Jenderal Abbott muncul dengan amarah yang menggebu-gebu alias menggedur-gedur Thea sehingga langsung mencekik Amy dan berniat membunuhnya karena Amy sudah mengacaukan semua rencananya. Namun di situ Amy tersenyum dan menunjukkan jari kelingkingnya yang bergetar yang menandakan bahwa dirinya memang akan mati karena terinfeksi virus. Tentu saja Jenderal Abbott pun sangat terkejut dan segera melepaskan Amy. Lantas Amy pun langsung mengambil suntikan virus H5G9 dan menancapkannya ke leher Jenderal Abbott untuk memastikan pria itu benar-benar terinfeksi. Namun sayangnya masih ada harapan untuk Jenderal Abbott karena dirinya melihat botol obat buatan Dr. Singh yang disimpan oleh Amy terjatuh. Akan tetapi sebelum Jenderal Abbott mengambilnya, Gus dengan cepat keluar dari persembunyiannya lalu membawa kabur obat tersebut. Tentu saja pria botak itu pun sangat emosi dan langsung menembaki Gus tanpa ampun hingga salah satu tembakannya mengenai kaki Gus. Learn to listen.
Setelah mengambil obatnya, Jenderal Abbott yang sudah sangat emosi pun berniat membunuh Gas. Namun Gas yang merasa ngeri langsung menjerit seedan-edannya hingga tanpa diduga datanglah seekor bison yang langsung menubruk pria botak itu hingga terpental. Dan tak lama yang lainnya datang menyusul sehingga Jenderal yang botak itu pun berakhir terinjak-injak oleh hewan besar itu. Setelah para gerombolan bison lewat, Tommy merasa takjub karena ternyata Gas memiliki kemampuan untuk memanggil hewan. Di saat yang bersamaan, Bear beserta Wendy datang dan Wendy sangat merasa lega ketika melihat Amy masih hidup. Sementara itu Jenderal Abbott yang sekarat masih sempat-sempatnya memanah punggung Gas membuat si hibrida rusa itu terjatuh. Dan setelah memanah Gas dirinya pun mati. Melihat itu Tommy dan Bear pun tentu saja sangat histeris dan mereka takut kalau hibrida rusa yang lucu ini akan mati. Singkat cerita, Tommy, Bear, Wendy, dan anak-anak hibrida terlihat mereka baru saja selesai menguburkan Amy yang mati karena terinfeksi virus. Mereka pun bersedih dan menangis karena Amy sekarang telah tiada meninggalkan mereka semua. Beralih ke Nyonya Zhang yang sedang memotong daging kemudian didatangi oleh salah satu anak buahnya yang memberitahukan bahwa Jenderal Abbott dan pasukannya sudah mati. Di markasnya di Lasven, anak buah Nyonya Zhang menemukan sebuah rekaman suara dari Dr. Singh. Tapi untuk sekarang rekaman itu belum bisa mereka dengarkan karena ada sedikit kerusakan dan Nyonya Zhang menyuruh anak buahnya itu agar memperbaikinya. Setelah anak buahnya pergi, Nyonya Zhang pun memberikan daging yang tadi dirinya potong-potong itu untuk peliharaannya yang tampak buas. Kembali ke kabin, terlihat Bear dan Wendy sepertinya sudah akur dan hubungan mereka sudah sangat baik. Di mana saat itu Bear sedang menemani Wendy membaca buku-buku cerita bergambar yang dulu dibuat oleh Puba. Namun tak lama Bear merasa terkejut karena ternyata Puba menggambarnya itu pada halaman-halaman dari buku Lab for Smith. Kemudian Bear pun menemukan sebuah petunjuk di sana. What's in Alaska? Sementara itu Gas yang masih belum sadarkan diri dirinya bermimpi berada di tempat yang penuh dengan salju. Lalu Gas menemukan sebuah gua, yaitu gua yang ditemukan oleh Dr. Singh dalam mimpinya juga. Namun Gas berhasil masuk, kemudian di dalam sana dirinya bertemu dengan Beardy yang nampak kedinginan dan meminta tolong kepada Gas. Singkat cerita, Gas akhirnya sudah tersadar karena Tommy sudah mengobati dan merawat lukanya. Kemudian Gas pun menceritakan tentang mimpinya itu pada Bear dan Tommy. Karena memimpikan itu, Gas pun sangat ingin untuk pergi ke Alaska bertemu dengan ibunya. Dan tanpa disangka ternyata Tommy dan Bear pun sangat setuju dengan Gas. Apalagi mereka sekarang sudah menemukan petunjuk tentang di mana lokasi tepatnya Beardy berada di Alaska yang Bear temukan dari buku cerita bergambar buatan Puba. Singkat cerita, Gas, Tommy, Bear, dan Wendy pun berangkat bersama-sama untuk pergi ke Alaska. Sedangkan anak-anak hibrida lainnya akan menetap tinggal bersama George dan Kate yang merupakan orang yang baik. Tak lama kemudian setelah mereka pergi, tanpa disangka Dr. Singh datang ke kabin Gas dan menemukan kabin itu sudah kosong. Dan sepertinya alasan Dr. Singh datang ke sini karena ingin bertemu dengan Gas si hibrida rusa yang lucu. Forever. Bagaimana menurut kalian? Lanjut apa enggak? Masih ada satu season lagi ini teh. Dan tentu saja kayaknya ini yang season ketiga lebih seru katanya. Pasti petualangannya ke hutan Alaska itu dengan cuaca yang ekstrim sekali dengan penuh salju. Pokoknya lah, kata orang Sunda mah pasti menghod-hod. Cocok sekali ditonton sebelum tidur kalau lihat film-film bersalju itu. Pokoknya bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah saya harus melanjutkan season ketiganya atau macam mana? Kalau lihat view-nya saya tuh sangat lemah sekali, lihat view-nya sedikit sekali begitu. Tapi ya semoga teman-teman semua menyukai asal teman-teman saya menyukai video yang saya bahas ini. Jadi insya Allah saya akan lanjutkan meskipun ya pasti terselang sama film movie ya, bukan series. Tapi saya juga masih bingung ngambil apa. Tapi ini pasti ada film seru yang 2025 itu tuh. Tentang pokoknya seru lah, survive banget, true story juga gitu. Jadi
sebelum melanjutkan itu pasti terselang itu satu sampai, karena ya lama juga bikin skripnya begitu. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.